Halo semuanya, pencairan PKH tahap 1 tahun 2022 sudah memasuki termin ke-7. Berdasarkan informasi yang kami dapat, termin ke-7 ini bisa jadi merupakan termin terakhir di pencairan PKH tahap 1 tahun 2022. Apabila benar termin ke-7 ini merupakan termin terakhir, lalu bagaimanakah nasib penerima bansos PKH yang bansos PKH-nya masih belum cair hingga saat ini? Untuk menjawab hal tersebut kita akan temukan dan kita akan bahas semuanya pada video kita kali ini. Namun sebelumnya saya mau menginformasikan pada Anda semua yang mungkin ingin berkomentar di kolom komentar. Saran saya silakan Anda berkomentar dengan baik ya. Kalau Anda berkomentar dengan baik, nanti insya Allah juga akan saya respon dengan baik. Karena pada video kita kali ini kita sama-sama sharing informasi ya. Jadi informasi yang kami dapatkan, saya informasikan pada Anda semua. Dan cair tidaknya bansos itu sebenarnya bukan dari kami selaku SDM, namun itu merupakan keputusan dari Kementerian Sosial. Seperti itu. Baik, tanpa panjang lebar, saatnya kita masuk ke dalam topik pembahasan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Senang sekali ya, saya Haris bisa berjumpa lagi dengan Anda semua masih di channel YouTube Hariska Vlog Playlist Info Bansos. Pada hari ini, hari Selasa ya, tanggal 15 Maret tahun 2022. Di sini saya membuat konten terkait judul apakah benar kira-kira termin ke-7 ini merupakan termin terakhir dari pencairan PKH tahap 1 tahun 2022. Misal termin ke-7 ini memang benar termin terakhir, nanti kira-kira hal apa yang harus dilakukan oleh penerima bansos PKH agar nantinya bansosnya ke depannya bisa cair kembali atau bagaimana. Nah, pada video kita kali ini kita akan coba bahas satu persatu gitu ya. Namun di sini sebelum kita memulai informasinya, di sini saya mau memberikan informasi umum terlebih dahulu ya terkait penerima PKH. Jadi sesuai dengan aturannya sebenarnya untuk penerima PKH di tiap tahap pencairannya. Jadi pada 1 tahun ini kan rencananya akan ada 4 tahap pencairan ya. Jadi di tiap tahap pencairannya itu nanti penerima PKH yang bansosnya bisa cair itu ada 10 juta penerima se-Indonesia ya. Jadi ada 10 juta KPM atau keluarga penerima manfaat bansos PKH yang bansosnya nanti bisa cair di tiap tahapnya. Nah, untuk pencairan PKH tahap 1 dan ini adalah kuota untuk bulan Januari, Februari, dan Maret, di mana kami memperoleh informasi ya, bisa jadi pada pencairan PKH tahap 1 ini informasinya sudah genap 10 juta. Jadi tahap 1 ini kan sudah ada 7 termin pencairan. Dan di 7 termin itu ketika ditotal itu jumlahnya sudah genap 10 juta. Nah, kira-kira nanti apakah akan ada pencairan susulan atau ada tambahan itu yang kita belum tahu. Namun apabila benar pencairan PKH tahap 1 ini sudah genap 10 juta, maka bisa dipastikan tidak ada lagi pencairan susulan di tahap 1, yang artinya pencairan PKH tahap 1 itu sudah selesai disalurkan atau sudah selesai dilakukan, seperti itu. Berikutnya mungkin dari penerima bansos PKH juga ada yang bertanya-tanya, bahkan penasaran gitu ya. Dia masih aktif, katakan dia masih aktif, namun ternyata bansos PKH-nya hingga saat ini masih belum cair. Ketika dicek di ATM juga sama, juga masih belum cair. Nah, terkait hal itu, terkait cair tidaknya bansos, di sini juga saya perlu menggarisbawahi ya, perlu menjelaskan dengan detail pada Anda semua. Cair tidaknya bansos ya, itu bukan wewenang dari kami selaku SDM. Jadi di sini kami posisinya adalah SDM yang mendampingi penerima bansos PKH. Nah, di sana terkait pencairan, terkait apakah dananya bisa cair atau tidak, dan terkait syarat-syarat pencairan bansos itu yang menentukan langsung dari Kementerian Sosial. Seperti yang kita tahu saat ini bahwasanya bansos PKH itu kadang ada yang memiliki komponen tapi dia tidak bisa cair. Ya, banyak ya. Nah, saat ini pencairan PKH itu tidak hanya dilihat dari komponennya saja ternyata. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh penerima bansos ini agar bansosnya bisa cair. Jadi mempunyai komponen itu tidak cukup. Jadi kalau misal masih punya komponen misal balita atau anak sekolah tapi bansosnya tidak bisa cair, yaitu berarti ada syarat yang belum terpenuhi. Jadi di sini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh penerima bansos PKH agar bansos PKH-nya itu bisa cair. Yang pertama, datanya itu harus padan.
Jadi data antara Dukcapil dengan di DTKS atau data bansos milik kementerian itu harus sama NIK-nya atau nomor induk kependudukannya, nomor KK-nya juga harus sama, berikutnya juga nama penerima bansosnya itu juga harus sama. Berikutnya syaratnya juga tidak ada masalah pada rekening perbankan, karena kita tahu banyak sekali penerima bansos yang mungkin nama di kartu keluarga sejahteranya dengan nama kenyataan di lapangan atau di KTP itu tidak sama, dan itu pasti akan berpengaruh pada bansos yang tidak bisa cair gitu ya. Jadi itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi karena memang sekarang semua basisnya itu harus padan datanya. Baik, itu merupakan informasi umum ya terkait pencairan PKH saat ini atau kondisi pencairan PKH saat ini. Berikutnya terkait penerima bansos PKH yang belum cair, karena kita juga mendapatkan informasi namun ini masih belum valid ya. Informasinya menyampaikan bahwasannya termin ke-7 itu merupakan termin terakhir karena setelah dihitung dari penerima bansos baik di termin 1 sampai termin ke-7 tahap 1 ini itu jumlahnya sudah genap 10 juta. Kalau 10 juta itu kan kemungkinan besar itu sudah selesai. Namun kita tidak tahu nanti apakah di pihak Kementerian Sosial itu akan ada tambahan di penerima bansos, yaitu kita masih belum tahu. Ya mudah-mudahan saja nanti ada tambahan. Namun kalau memang benar tidak ada tambahan penerima dan sudah selesai pencairannya di tahap 1 di termin 7 ini, maka bagi KPM yang bansosnya itu belum cair, itu harus sabar ya. Jadi tidak ada kata lain selain sabar. Dan di sini mungkin dari penerima bansos itu yang juga banyak sekali yang mendatangi pendamping, bahkan tidak sedikit juga ada yang protes kepada pendamping kenapa kok bansosnya itu tidak bisa cair. Nah, di sini saya perlu menegaskan bahwasanya pendamping itu tidak menjamin pencairan. Pendamping tidak menentukan pencairan KPM. Cair tidaknya bansos itu bukan di tangan pendamping ya. Jadi cair tidaknya bansos itu langsung adalah keputusan dari Kementerian Sosial. Pendamping nanti akan mendampingi apabila mungkin Bunda mengalami data-data yang mungkin belum padan dan sebagainya. Mungkin nanti pendamping bisa mendampingi untuk perbaikan dan lain sebagainya atau mengusulkan data tersebut seperti itu. Jadi sekali lagi saya ulangi ya, mungkin bagi bansosnya yang belum cair, apabila memang benar ya termin ke-7 ini merupakan termin terakhir ya, maka tidak ada hal lain yang harus dilakukan oleh penerima bansos kecuali sabar gitu ya. Dan di sini saya perlu menegaskan juga bahwasanya ini adalah bantuan sosial ya. Jadi bantuan sosial itu bukanlah upah bulanan ya. Jadi kalau upah bulanan kan tiap berapa bulan sekali atau sebulan sekali atau 3 bulan sekali itu harus rutin diterima oleh penerima. Dan ini adalah sifatnya bantuan sosial. Jadi bantuan sosial itu fleksibel, artinya di sini dinamis, dan di sana penerima bantuan sosial ya, penerima bantuan sosial itu yang menentukan adalah dari pemberi bantuan, dalam hal ini adalah dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Berikutnya mungkin bagi yang belum cair ini, kalau memang penasaran itu bisa mencari tahu informasi. Jadi di sini informasi yang bisa dicari tahu yakni dicek datanya di beberapa sistem, baik di DTKS, di sistem EPKH ataupun data di Dukcapil. Jadi nanti semua itu dicek apakah ada masalah terkait NIK-nya tidak padan atau bagaimana, itu dicek semua. Baik juga data di Dapodik atau di EMIS itu juga dicek ya, yang mempunyai anak sekolah, yaitu perlu dicek semua apakah di sana ada kendala atau bagaimana, dan ketika dicek kan akan tahu atau akan ketemu titik masalahnya di mana dan kira-kira yang menyebabkan tidak cairnya itu apa. Kalau ketemu masalahnya nanti kan bisa diarahkan solusinya, apakah nanti harus ada perbaikan update data di Dukcapil atau usul baru di DTKS atau bagaimana. Jadi kalau tidak cair ya, saran saya jangan langsung mencaci maki pendamping ya, karena pendamping itu tidak tahu menahu terkait cair tidaknya bansos. Namun pendamping itu bisa nanti membantu mencari tahu kira-kira penyebabnya apa dan kira-kira solusinya yang harus ditempuh itu bagaimana, seperti itu. Baik, mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bagi yang bansosnya belum cair juga saya doakan mudah-mudahan nanti ada keajaiban ya, mudah-mudahan ada termin ke-8 atau bagaimana. Atau kalau memang tidak ada termin ke-8 ya, saya doakan mudah-mudahan nanti di pencairan PKH tahap 2 bansosnya bisa cair kembali. Amin amin ya robbal alamin.
Itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata dan ucap. Dan saya Haris undur diri, ketemu lagi dengan saya ya di video saya berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.